Selamat hari Minggu. Senang sekali saya bisa menyapa Bapak, Ibu, dan rekan-rekan terkasih semua, baik yang ada di Jakarta, Bali, maupun yang ada di Manokwari. Teringat cerita tentang Raja Daud, saat Goliat mengecilkan Raja Daud berkata kepada Goliat, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau." Hal ini menguatkan kita, tidak masalah bagaimana tantangan melihat kita. Hal yang paling penting adalah bagaimana kita melihat diri kita. Daud melihat raksasa Goliat bukan sebagai raksasa, tetapi sebagai seseorang yang tanpa perjanjian Allah. Ia melihat Goliat hanya punya kekuatan fisik, tetapi ia memiliki kekuatan Allah. Mari kita bersama-sama melalui ibadah hari ini fokus untuk semakin memahami bahwa persekutuan dengan Allah pasti membuat kita semakin menyadari siapa kita di dalam Kristus, semakin menyadari betapa luar biasanya masa depan kita. Selamat beribadah. Selamat mengalami kebaikan Tuhan. Shalom Shouters, Shalom Gereja Tuhan. Mari kita beribadah bersama. Firman Tuhan berkata, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka akan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Terima kasih untuk hadir dalam setiap musim hidup kami, Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Saat ku berbaring dan memulai
langkahku, mengangkat hidup. Mari kita angkat tangan kita. Tak ada satupun dapat pisahkan dari kasih-Mu, percaya ku aman dalam janji-Mu, ku percaya penuh Tuhan, ku percaya teguh Tuhan, Kau ada di sana. Haleluya. Tak ada satupun dapat pisahkan dari kasih-Mu, percaya ku aman dalam janji-Mu, ku percaya penuh Tuhan, ku percaya teguh Tuhan, ku percaya penuh Tuhan, ku percaya teguh Tuhan, Kau ada di sana. We can do all things through Christ who strengthen us. Engkaulah kemenangan kami, Tuhan. Engkaulah panji keselamatan kami, Tuhan. Haleluya. Mari kita bersama-sama naikkan pujian ini. Get up and give Him praise. In every breath we'll shout His name. No one can stop our march. They couldn't hold us now. In You my faith is found. It's time to celebrate. The song of victory we sing. The one who set us free. Count and shout His mercy. Jesus above all names. Your name shines bright. Jesus, deliverer, for the old has passed away, and this is a brand new day. When the mountains fall and the sea turns from Your word stand strong. Jesus, You never fail.
Shalom jemaat Tuhan GKKD Souters yang ada di Jabodetabek, di Bandung, Bali, Papua, dan di luar negeri. Saya percaya hari ini kita mengalami hadirat Tuhan dan sukacita daripada Tuhan dimanapun kita berada. Hari ini saya akan membacakan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, kita akan kembali beribadah secara online. Ibadah umum jam 12 siang dan ibadah Souters Kids atau ibadah sekolah minggu jam 10 pagi. Mari kita bisa sama-sama subscribe GKKD YouTube channel dan kita bisa saling menyapa di kolom komentar yang tersedia. Dan pengumuman yang kedua, jika jemaat Tuhan dan saudara sekalian ingin memberikan persembahan atau persepuluhan, bisa langsung memberikannya via transfer ke rekening BCA atau OVO barcode yang tertera di layar kita semua. Pengumuman yang berikutnya, Gereja Tuhan sangat berterima kasih kepada jemaat Tuhan sekalian yang telah ikut dalam program Sharing for Caring, di mana kita sudah membantu ratusan keluarga dengan menyisihkan uang makan kita. Kita akan sama-sama melakukan puasa mulai dari hari Selasa jam 6 sore dan kita akan buka pada hari Rabu jam 6 sore. Di mana uang makan kita akan berikan melalui program Sharing for Caring ini untuk membantu orang-orang atau keluarga yang membutuhkan. Pengumuman yang berikutnya, bagi setiap jemaat Tuhan yang mempunyai pokok doa atau kesaksian, bisa memberikannya di link Instagram GKKD Souters, diklik dan dipilih form doa atau menuliskannya di kolom komentar di YouTube GKKD Souters. Gereja Tuhan memiliki program yaitu Love Talk, di mana program ini membahas seputar percintaan anak-anak muda. Dan untuk Kamis depan jam 7:30 akan membahas tentang Sandwich Family. Apa itu Sandwich Family? Sama-sama kita ikuti di Instagram Live GKKD Souters. Akan diadakan setiap minggu kecuali di minggu pertama tidak ada. Dan pengumuman yang berikutnya, bagi setiap jemaat Tuhan yang memiliki pergumulan atau ingin dilayani atau membutuhkan persekutuan anak-anak Tuhan, bisa menghubungi nomor sekretariat di layar kaca kita semua. Demikianlah pengumuman kita pada hari ini. Saya Charles, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita memberi persembahan. Nah, kita seringkali mengucapkan di dalam statement iman kita sebelum kita memberi persembahan bahwa benih yang kita tabur adalah dilipat gandakan. Amin ya, dilipat gandakan 30, 60, bahkan 1 kali lipat. Dan kita percaya bahwa memang itu dilipat gandakan. Tapi ayat selanjutnya dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-11 dikatakan, kamu bukan hanya akan dilimpahkan buah-buahnya, tapi juga kamu akan diperkaya di dalam segala kemurahan. Artinya ketika kita belajar memberi persembahan kepada Tuhan, maka nature-nya Tuhan yang adalah generous, yang adalah penuh kemurahan, itu dilatih di dalam hidup kita, dilatih di dalam karakter kita. Amin ya, menjadi sesuatu yang biasa kita lakukan. Satu cerita dari Ribka di Kejadian 24, pada waktu itu Eliezer sedang diutus oleh Abraham untuk mencari perempuan untuk dijadikan istri dari Ishak. Nah, kemudian singkat cerita bertemulah dia dengan seseorang wanita yang menimba sumur, kemudian dia berjanji kepada Tuhan, kalau wanita ini memberikan saya minum dan rela bukan hanya saya tapi unta-unta saya, maka dialah orangnya. Kemudian singkat cerita bertemulah dengan Ribka, dan Ribka tanpa berpikir 2 kali, dikatakan ayat 20 ayat 19 dikatakan, setelah ia selesai memberi hamba itu minum, Ribka berkata, baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas. Wow, sampai semuanya puas. Satu data mengatakan bahwa seekor unta itu meminum sebanyak 200 liter atau 53 galon. Kebayang ya, berarti berapa banyak galon yang harus dituang oleh Ribka hanya untuk memberi unta-unta minum dari seseorang yang tidak dia kenal. Bagaimana hatinya dilimpahi oleh kemurahan.
dan itu sebabnya dia menjadi orang yang tepat. Nah, ada hubungannya ketika kita punya karakter generous, ketika kita punya karakter murah hati, kita menjadi orang yang tepat. Kita menjadi orang yang layak untuk dipilih. Amin. Ada hubungannya ketika Tuhan melatih kita untuk generous, kita menjadi orang yang pantas untuk diandalkan. Amin ya Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya mari bukan hanya kita memberi kepada Allah yang mengasihi kita, kita juga perlu melatih buah kemurahan yang Roh Kudus telah berikan di dalam hati kita untuk menjadi orang yang tepat, untuk menjadi orang yang bisa diandalkan, dan dengan demikian Tuhan dipermuliakan. Mari kita melatih diri kita untuk melakukan kemurahan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mau persembahkan persembahan kita dan kita melatih kemurahan hati kita. Mari kita ucapkan statement iman kita. 1, 2, 3, baca. Kami percaya bahwa Ia yang kaya rela menjadi miskin supaya kami yang miskin menjadi kaya. Kami percaya setiap benih yang kami tabur adalah benih yang terbaik yang pasti menghasilkan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kami siap memberi dengan hati penuh sukacita karena Allah yang telah mengasihi kami dan telah menyatakan kemurahannya di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami melatih diri kami untuk menyatakan kemurahan, untuk menjadi orang yang generous Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat hidup kami, lewat kemurahan yang kami lakukan, nama Yesus semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Tuhan berkati saudara, selamat memberi persembahan. Setiap kami. Kami mau mengingat karya salib-Mu Tuhan. Sehingga kami tahu kami sangat dikasihi oleh Tuhan. Dan kami bisa teguh percaya pada janji firman.
bangkit berdiri jemaat Tuhan. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Untuk anugerah Tuhan yang besar, untuk kasih-Nya yang tidak ada habis-habisnya. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, mengucap syukur untuk kemurahan-Mu, mengucap syukur untuk rahmat yang selalu baru setiap hari. Kami mengucap syukur Kau menyediakan masa depan yang penuh dengan harapan untuk pernikahan kami, untuk keluarga kami, untuk anak-anak kami, untuk bisnis kami. Tuhan, Kau sungguh baik. Kami mengucap syukur bahwa masa depan kami Kau rancangkan adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Kami mau tenang duduk di kaki-Mu Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, maka iman kami bekerja untuk mengambil segala yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kami. Sehingga kami dapat mengecap segala yang baik dan yang manis, yang mulia, yang sedap untuk didengar itu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin, amin, amin. Silakan duduk saudara. Silakan duduk jemaat Tuhan. Saudaraku, setiap kali kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan itu bukan hanya merenew saudara, bukan hanya memperbarui, membuat saudara punya perspektif yang benar, cara memandang hidup saudara, tetapi juga setelah itu terjadi mukjizat di dalam hidup kita. Amin. Terjadi mukjizat di dalam kesehatanmu, terjadi mukjizat dalam pekerjaanmu, terjadi mukjizat dalam anak-anakmu, karirmu. Karena firman Tuhan itu bukan terdiri dari hal kerajaan surga, itu bukan terdiri dari kata-kata saja, kata firman Tuhan, tetapi juga tentang kuasa. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang keluarga. Tema baru kita sepanjang bulan 10 adalah bulan 9 maksud saya, adalah keluarga. Jadi ini harapan bagi setiap saudara juga yang belum berkeluarga. Yang ditolak berulang-ulang, ditinggalkan, Anda punya harapan. Amin. Coba mention teman-teman kita yang seperti itu. Jangan. Kita akan buat kebiasaan yang baru, saudara. Saya akan, setiap kali saudara, saya sampaikan sesuatu, saudara bisa mention di chat kita yang live. Saudara juga bisa tuliskan itu di komentar. Kalau ada sesuatu yang meneguhkan saudara, saudara juga bisa berkata amin, lalu buat tagline-nya. Kita buat kebiasaan yang baru, oke? Judul hari ini adalah Tuhan peduli akan keluargamu. Lihat saudara, setiap kali Tuhan memulai sesuatu, Dia memulainya dengan keluarga. Setiap kali Tuhan menciptakan sesuatu dan Dia mempercayakannya kepada keluarga. Pada waktu Tuhan menciptakan bumi ini, lalu bumi dan segala isinya ini dipercayakan kepada satu keluarga, Adam dan Hawa. Lalu Tuhan memberikan perintah kepada Adam dan Hawa, beranak cucu dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi, kuasai dan taklukkanlah itu. Kejadian 1. Lalu perintah yang sama juga diberikan Tuhan kepada Nuh ketika Tuhan menurunkan air bah, lalu memulai bumi yang baru lagi dengan siapa saudara? Keluarga Nuh beserta dengan anak-anaknya. Perintah Tuhan apa lagi? Perintah Tuhan sama, beranak cucu dan bertambah banyak, penuhi bumi. Waktu Tuhan memberikan perintah yang baru untuk memulai suatu bangsa yang besar lewat Abraham. Tuhan memanggil Abraham dari tanah Haran, keluar dari Haran ke tanah perjanjian. Tuhan memanggil Abraham dan Sarah. Perintahnya sama, beranak cucu, bertambah banyak, keturunanmu akan seperti pasir di laut, seperti pasir di laut, bintang di langit, benar? Aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat. Perintah yang sama yang diberikan kepada Adam dan Hawa, beranak cucu dan bertambah banyak, penuhilah bumi, kuasai dan taklukkan. Itu selalu Tuhan dengungkan, selalu Tuhan ulang setiap kali Dia memberikan perintah. Dan perintah itu diberikan kepada siapa? Keluarga. Perintah yang sama diberikan kepada Ishak dan Ribka. Waktu
Tuhan berkata kepada Ishak, beranak cucu dan bertambah banyak, penuhi bumi. Perintah yang sama diberikan kepada siapa? Yakub. Kepadamulah, waktu Tuhan berbicara kepada Yakub di Betel, kepadamulah, keturunanmulah, kamu akan beranak cucu dan bertambah banyak. Kamulah, keturunanmu akan memenuhi bumi, kamu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Lihat saudara, setiap kali Tuhan memulai segala sesuatu, Tuhan mempercayakan itu kepada siapa? Keluarga. Jadi bagi Tuhan, keluargamu sangat berharga. Amin. Keluargamu sangat penting di mata Tuhan. Coba tulis di kolom chat saudara. Tulis di kolom komentar saudara. Penuhi kolom chat kita, penuhi kolom komentar kita dengan berkata, keluargaku penting di mata Tuhan. Amin. Buat saudara yang masih teman-teman youth, college, mahasiswa yang sendiri, jomblo, maksudnya kalau belum punya keluarga saat ini, kamu dan orang tuamu, di mata Tuhan mereka penting. Saudara, karena apa? Melalui kamulah, firman Tuhan katakan dalam, apabila satu orang diselamatkan, maka seisi keluarga itu diselamatkan. Apa artinya? Ketika saudara diselamatkan, Tuhan itu sudah memberikan cap bahwa semua keluarga saudara pasti diselamatkan. Pasti masuk surga. Tapi mereka belum terima Tuhan Yesus. Melalui siapa? Melalui kamu. Ya, melalui kamu. Mungkin kamu sendirian di rumah. Tapi keluarga saya Kristen, saya nggak memasalahkan tentang agama. Agama tidak membawa saudara masuk ke surga. Tetapi setiap orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lahir baru, itu yang membuat saudara masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi nggak peduli orang itu ke gereja, tapi kalau dia belum lahir baru, dia tidak diselamatkan. Tandanya orang lahir baru, apa bang? Simple, tanya dia, kamu pasti nggak masuk surga. Tanda orang sudah lahir baru, dia akan berkata, aku pasti masuk ke dalam surga. Karena apa? Karena Yesus sudah membayar lunas semua dosaku. Karena apa? Firman Tuhan katakan di Yohanes 3, barang siapa yang percaya apa? Bahwa Yesus sudah bayar lunas semua dosanya di kayu salib. Amin. Jadi jangan cuma bangga bahwa dia sudah Kristen, bukan hanya Kristen tapi Kristen. Jangan bangga. Tapi mereka harus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau belum, berarti kamulah pembawa kabar baik. Kamulah pembawa kabar damai sejahtera bagi keluargamu. Kamulah yang membawa berkat bagi keluargamu. Perpuluhan yang kau bawa, persembahan yang kau bawa itu akan memberkati keluargamu. Tapi kan saya masih punya orang tua, pastor. Saya kan anak kecil, saya masih anak kuliah, saya masih sekolah. Melalui perpuluhanmu, kau akan memberkati orang tuamu. Kamu adalah berkat melalui satu orang, seisi keluarga itu akan diselamatkan. Karena kamu, keluargamu akan mendengarkan Kristus. Karena kamu, keluargamu akan diselamatkan. Karena kamu, keluargamu akan diberkati. Coba tuliskan, karena saya membawa kabar baik. Amin, saudara. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan tentang keluarga mula-mula. Oke? Pada waktu Tuhan melihat apa yang dilakukan Kain kepada adiknya, lalu Tuhan memberikan hukuman kepada Kain. Sama-sama kita lihat di Kejadian 4 ayat 11 dan 12 dikatakan begini. Sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangangkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Lalu Kain memberikan pledoi. Kain itu memberikan jawaban kepada Tuhan untuk meminta belas kasihan. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada apa yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku tentulah akan membunuh aku. Ini
jawaban dari Kain. Lalu firman Tuhan katakan begini, sekali-kali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali. Perhatikan yang ditulis miring. Kata 7 kali adalah tanda pengampunan. Kemudian Tuhan menaruhkan tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Saudara perhatikan, Tuhan itu kudus. Dia adalah Allah yang setia. Karakternya Tuhan, dia adalah Allah yang setia dengan kasih-Nya. Tetapi dia Allah yang adil, semua dosa harus dihukum. Sama seperti Adam dan Hawa, ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, kutuk dilepaskan kepada Adam dan Hawa, benar? Tetapi setelah kutuk dilepaskan, Tuhan memberikan pengampunan melalui penumpahan darah hewan dan memakaikan kulit darah hewan itu kepada Adam dan Hawa. Terjadi pengampunan. Begitu juga kepada Kain. Karena Kain jatuh di dalam dosa, dia membunuh Habel adiknya, Tuhan harus menghukum. Tetapi karakter Tuhan yang kedua, dia setia dengan kasih-Nya. Roma 3 katakan, sekalipun kamu tidak setia, dia setia. Dia melepaskan pengampunan kepada Kain. Kata 7 di situ adalah lambang dari pengampunan. Dan dia menaruhkan tanda pada Kain. Tanda apa ini dimaksudkan dengan tanda ini? Dalam bahasa Ibrani, kata tanda itu disebutnya ot. Ot. Jadi saudara, ot itu adalah tanda mendapatkan kemurahan dari Tuhan. Tanda untuk mendapatkan kemurahan dari Tuhan, karena dikatakan firman Tuhan, kalau saudara lihat ayat 16, Tuhan menaruhkan tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh. Barang siapa yang bertemu dengan dia, jangan dibunuh. Artinya Kain mendapatkan kemurahan. Jadi saudara tahu ya, Ot, nama saya Otto Daniel adalah orang yang mendapatkan kemurahan Tuhan. Itu enggak sepenuhnya benar, setengah benar. Ot adalah tanda untuk mendapatkan kemurahan Tuhan. Tanda apa sih yang didapatkan oleh Kain? Pertama, ada yang mengartikan begini. Ketika tanda kemurahan itu diberikan kepada bangsa Israel keluar dari Mesir, tulah yang ke-10, mereka menaruhkan tanda darah di ambang pintu rumahnya. Benar? Tanda darah di ambang pintu rumahnya supaya Kain mendapat semua anak sulung Israel yang ada di dalam rumah itu selamat. Tidak dibunuh. Sekalipun anak sulung itu, yang sulung itu jahat. Sekalipun anak yang sulung itu baru berbuat dosa. Selama dia ada di rumah yang ada darah di ambang pintu rumahnya, dia tidak akan mati. Jadi bisa jadi tanda darah. Atau yang kedua di kitab Yeskiel dikatakan, firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota yaitu Yerusalem dan tulislah huruf T di kitab Yeskiel 9 ayat 4, pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Kalau saudara baca kitab Yeskiel, jadi orang yang menuliskan tanda T di dahinya, dia mendapatkan mercy, belas kasihan, dan dia tidak akan diganggu. Jadi banyak orang berkata Kain itu mendapatkan huruf T. Itu sebabnya nama saya juga Otto double T. Ot tanda T, orang yang mendapatkan belas kasihan. Tuhan baik banget ya saudara. Yang penting tanda apa jadi yang didapatkan Kain? Tanda belas kasihan. Banyak ahli-ahli tafsir Alkitab yang mengatakan itu adalah tanda T di dahinya. Wow, keren banget. Tuhan menghukum, tetapi Tuhan harus menghukum Kain, tetapi Tuhan juga melepaskan belas kasihan. Tapi responnya Kain bagaimana saudara? Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan. Justru Kain pergi menjauh dari Tuhan. Dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Taman Eden. Wow, this is so sad actually. Dia bukannya makin mendekat kepada Tuhan, dia justru makin menjauh, dia pergi dari hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah mengusir, membuang Kain. Bagi setiap saudara yang mungkin pahit, sakit hati, kecewa,
Tuhan tidak pernah membuang engkau. Jangan pergi dari Tuhan. Lihat saudara, saya tadi sudah katakan, saya mulai dengan setiap kali Tuhan memulai segala sesuatu, dia mulai dengan keluarga. Adam dan Hawa melahirkan Kain. Kain adalah berarti keturunan pertama yang akan menghasilkan keluarga. Tapi cerita yang buruknya adalah Kain meninggalkan Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Apa yang salah dengan mendirikan suatu kota? Saudara perhatikan. Perintah Tuhan apa saudara? Kuasai bumi, berserak, pergi ke ujung-ujung bumi. Tapi apa yang dilakukan oleh Kain saudara? Dia mendirikan kota. Supaya apa? Supaya semua orang berkumpul. Ini juga yang dilakukan oleh Nimrod. Pada saat kita pergi meninggalkan Tuhan, kita jadi melawan Tuhan. Dengarkan saya, para ayah, kau harus dekat sama Tuhan. Lihat apa yang dilakukan Kain. Dia menjauh dari Tuhan dan semua anak-anaknya menjauh dari Tuhan dan bahkan mengejar, membunuh orang yang beribadah kepada Tuhan. Mereka membenci Tuhan. Kain langsung mendirikan kota, padahal Tuhan suruh berserak. Kain mendirikan kota. Kain langsung melawan Tuhan dan perhatikan keturunannya. Bagi Henok lahirlah Irad. Irad itu artinya keledai liar. Dengarkan saya para ayah, kau harus datang sama Tuhan, melayani Tuhan, beri dirimu masuk dalam pelayanan, terlibat dalam pelayanan. Lihat apa yang dilakukan Kain, dia melahirkan keledai liar. Pasti bukan keledai yang lahir, ini adalah sebutan bagi anaknya, tipikal dari anak. Dan Irad memperanakan Mehuyael, Mehuyael memperanakan Metusael, Metusael memperanakan Lamek. Mehuyael artinya menghapuskan Elohim. Metusael artinya adalah menantang Tuhan. Siapa itu Elohim? Wow, lahir keturunan-keturunan yang membenci Tuhan. Dengarkan saya para ayah, kenapa Tuhan menciptakan laki-laki pertama kali? Karena laki-laki adalah pondasi dari suatu pernikahan. Pondasinya harus Kristus, Pak. Iya. Laki-laki itu diciptakan dari awal supaya dia menjadi pondasi yang kuat bagi pernikahannya. Dia tidak goyah. Kekuatan laki-laki bukan di pekerjaannya, bukan di bisnisnya. Kekuatan laki-laki ketika Tuhan menciptakan Adam pertama kali. Kejadian 3, saudara perhatikan ayat 6, ayat 7, ayat 8. Tuhan menaruhkan Adam di sebelah timur Taman Eden. Untuk apa saudara? Untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Jadi kekuatan laki-laki ketika dia bercakap-cakap dengan Tuhan. Itu sebabnya iblis pun tahu untuk menghancurkan sebuah pernikahan, rusak suaminya. Karena untuk menghancurkan satu rumah, kalau pondasinya rusak, rusaklah semuanya. Perhatikan apa yang terjadi kepada Kain. Keturunannya saudara membenci Tuhan, berusaha menghapuskan, berusaha menantang Tuhan. Tapi lucunya, mereka adalah orang-orang yang terpandang, orang-orang kaya saudara. Ada melahirkan Yabal. Dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Saudara perhatikan. Yabal adalah manusia pertama yang memelihara ternak dan punya kemah. Di saat orang lain mungkin masih tinggal di rumah bukit gitu ya, gunung goa gitu. Dia sudah punya kemah dan sudah memelihara ternak. Wow. Nama adiknya ialah Yubal, dialah yang punya dialah yang menjadi bapa semua orang yang pemain kecapi dan suling. Saudara bayangkan kalau pada saat itu tidak ada suara sama sekali, tiba-tiba ada satu rumah di dunia ini yang terdengar suara kecapi dan suling. Itu di rumah orang yang tidak percaya Tuhan loh saudara. Tidak percaya Tuhan.
Kemudian Zila melahirkan Tubal Kain. Bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal Kain ialah Naamah. Orang yang pertama tukang tembaga dan tukang besi. Saudara perhatikan. Bukankah ini spektakuler banget? Tapi orang-orang ini tidak mengenal Tuhan. Lihat saudara, laki-laki kalau tidak mengejar Tuhan, dia mengejar harta. Karena anak-anaknya, saudara perhatikan itu semua anak laki-laki represent bapaknya. Kalau bapaknya seperti itu, maka anak-anaknya pun seperti itu. Ada satu cerita yang sangat luar biasa ketika saya melompat ke satu cerita tentang Esau dan Yakub. Pada waktu itu Yakub baru pulang dari rumah, pergi dari rumah Laban pamannya, membawa semua hartanya. Lalu dia akan kembali ke tanah kelahirannya. Lalu dia pasti bertemu dengan Esau. Apa yang dilakukan oleh Yakub? Yakub memberikan persembahan. Dia memberikan persembahan dulu. Beberapa ratus kambing, 200 ekor kambing betina, 20 ekor kambing jantan. 200 domba betina, 20 ekor domba jantan. Dia memberikan unta, dia berikan banyak kepada Esau. Lalu apa jawaban Esau? Esau menjawab seperti ini. Esau tidak ditulis sebagai orang yang mencintai Tuhan, tetapi Yakub yang dikatakan. Lihat jawaban laki-laki yang mengejar harta, mengejar dunia ini. Berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Karena Yakub menyuruh mereka pergi duluan. Jawabnya, untuk mendapatkan kasih Tuhanku, karena dia tahu Esau marah kepada dia. Dia takut dibunuh, kira-kira begitu ya. Tapi kata Esau, perhatikan yang ditulis. Aku sudah punya banyak. Adikku, peganglah apa yang ada padamu. Aku sudah punya banyak. Dia bluffing, dia tunjukkan bahwa aku punya banyak. Lihat jawaban Yakub, saudara. Ini orang yang punya Tuhan. Yakub kaya, tapi dia tahu dia cinta Tuhan. Apa yang dia jawab? Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan perhatikan kata-katanya, aku punya segalanya. Saudaraku, kalau kau punya harta, kau mungkin punya banyak. Tapi orang yang punya Tuhan, dia punya segalanya. Coba tulis di kolom komentar, di kolom chat kita bilang, aku punya segalanya karena punya Tuhan. Kalau saudara mendengarkan khotbah ini malam atau sore, saudara bisa bertulis di komentar, aku punya segalanya karena punya Tuhan. Orang yang matanya kepada dunia, dia akan berkata, aku punya mobil kok, aku punya ini kok, aku punya barang bagus, baju high bis dan sebagainya, aku punya kok semuanya. But actually, you have nothing. Yakub bilang, aku punya segala-galanya karena dia punya Tuhan. Look, this is so different. Ini sangat berbeda. Lihat apa yang dilakukan Yakub, saudara. Kenapa Yakub punya hati yang sangat luar biasa untuk keluarganya? Yakub bilang begini. Pada waktu dia pergi meninggalkan rumah Laban, dia berkata begini. Berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia. Jauhkanlah kiranya dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Terafim. Orang-orang Filistin dulu menyembah terafim yang kecil-kecil itu dewa. Saudara, dewa-dewa bentuknya kecil dari tanah liat. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Di Betel lah dia bertemu dengan Tuhan, saudaraku. Selalu katakan kepada keluargamu, hai ayah, siapapun engkau saat ini di keluargamu, mari katakan, siapkan diri kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Hei, ini penting sekali, karena bagi Tuhan, Tuhan itu penting sekali menganggap saudara. Tuhan gak mau membunuh Kain, saudara. Kalau saudara lihat kembali ke cerita, Tuhan gak mau membunuh Kain.
Tuhan justru menunjukkan belas kasihannya. Yehezkiel 33 ayat 11 mengatakan, aku tidak mengingini kematian orang fasik, tapi aku mengingini pertobatannya. Tuhan nggak mau membunuh Kain, saudara. Tuhan mau pertobatannya. Itu sebabnya Tuhan kasih mercy kepada Kain supaya Kain bertobat. Jadi setiap orang yang jahat, yang tidak percaya Tuhan, dan dia masih hidup saat ini, karena Tuhan sedang ngapain? Menunjukkan belas kasihannya. Hei, selagi mereka masih hidup, kamu harus menyampaikan kabar baik kepada mereka. Itu keluarganya Kain, saudara. Keluarganya Kain membenci Tuhan, menolak Tuhan. Tapi kita lihat keluarga yang baru. Karena gagal keluarganya Kain, maka Adam dan Hawa melahirkan keturunan yang baru. Tuhan nggak bisa pakai. Tuhan nggak mungkin gagal. Makanya ditumbuhkan keluarga yang baru. Melalui Set. Adam bersetubuh pula dengan istrinya. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Kejadian 4 ayat 25. Dan menamainya Set. Sebab katanya Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel. Sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set. Dan anak itu dinamai siapa? Enos. Pada waktu itulah orang memanggil nama Tuhan kembali. Mulai memanggil nama Tuhan. Wow, keren banget, saudara. Melalui Set, orang mulai memanggil nama Tuhan kembali. Karena Set, perhatikan Set ini laki-laki, datang kepada Tuhan. Beda sama Kain yang meninggalkan Tuhan lalu lari ke tanah Nob. Set justru membawa dirinya kepada Tuhan. Lalu perhatikan, inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan Allah. Dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Perhatikan, ayat sebelumnya, 4, di Kejadian 4 ayat 26, mereka mulai memanggil Allah kembali. Ketika mereka mulai memanggil Allah kembali, perhatikan, ada yang di garis miring, mereka menjadi serupa dengan Allah. Ketika laki-laki, ketika ada orang yang membawa keluarganya, membawa dirinya datang kepada Tuhan, kamu serupa dan segambar dengan Allah. Rohmu menjadi sama. Wow, ini keren banget, saudara. Ketika Set memanggil Tuhan kembali, mereka datang kepada Tuhan, dia bawa keluarganya. Dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Bagi setiap saudara, jangan cuma yang penting saya sebagai laki-laki membawa makanan ke rumah saya sebagai anak mensupport orang tua. No, saudara. Hal yang pertama kali yang harus kamu lakukan adalah membawa keluargamu datang kepada Tuhan. Itu melalui kamu. Kamu adalah pembawa kabar baik. Dan Set memulainya kembali sehingga mereka menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Perhatikan saudara, ada kata-kata yang luar biasa. Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Setelah Set hidup, perhatikan kata yang diulang-ulang, hidup. Set hidup, Set melahirkan, Set masih hidup dan melahirkan Enos. Benar? Kalau saudara ikutin terus, selalu ada kata hidup yang diulang-ulang. Set hidup. Benar? Metusalah hidup. Setiap kali nama keturunannya Set disebut, ada kata hidup yang diulang-ulang. Perhatikan, kalau saudara baca, keturunannya Kain tidak ada kata hidup sama sekali. Kenapa penting kata hidup itu? Karena Kejadian 2 ayat 7 katakan begini. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, menghembuskan nafas hidup, Roh Kudus, Ruah Elohim, ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi makhluk yang hidup bukan bergerak. Makhluk hidup bukan makan. Makhluk hidup adalah orang yang memiliki Roh Kudus di dalam dirinya. Di mata Tuhan, kalau kamu yang percaya Tuhan sudah lahir baru, di keluargamu kamu yang hidup, yang lain masih mati. Itu sebabnya kalau kamu berikan kabar baik dan mereka menerima kabar baik itu, mau dilahirkan kembali, firman Tuhan katakan, aku datang untuk memberikan kamu hidup. Karena apa? Tadinya mati, saudara. Tadinya mati setelah menerima
Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi hidup. Di keturunannya Kain tidak ada kata hidup sama sekali. Mereka kaya, ya, tapi tidak hidup. Mereka orang yang pertama bermain musik, punya tembaga, punya perak, punya berkemah dan sebagainya. Wah, pada masa itu, ya perhatikan, di mata Tuhan mereka mati. Iblis ini tipikalnya sama, saudara, mengalihkan mata kita dari Tuhan. Supaya ngapain? Supaya kita fokus kepada dunia ini. Ketika kita fokus kepada dunia ini, saudara, kita sama seperti zombie. Kita hidup, beraktivitas, cari makan. Sama, but actually kita mati. Mungkin kamu sudah lahir kembali, kamu sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan acuh terhadap keluargamu. Saudaraku, tidak ada kehidupan yang kedua kali. Setelah ini, meninggal, dan orang semuanya dinilai apakah dia percaya kepada Kristus atau tidak. Yang ada adalah kematian atau dia hidup bersama dengan Tuhan. Kematian di neraka atau kehidupan bersama dengan Tuhan. Kita akan lihat nanti. Lihat saudara, saya kasih contoh lagi yang kedua tentang Abraham dan Lot. Pada waktu Tuhan memanggil Abraham, dari pertama kali yang Tuhan panggil keluar dari tanah Ur Kasdim adalah orang tuanya Abraham, Terah. Terah Tuhan panggil keluar dari tanah Ur Kasdim, tetapi Terah nggak mau pergi. Setelah sampai di Haran, saudara bisa cek di Alkitab, yang pertama kali Tuhan panggil adalah Terah. Tapi Terah berhenti di Haran, karena Haran pada masa itu adalah tempat yang kosmopolitan, tempat orang bertemu, tempat orang berdagang, dan sangat kosmopolitan gitu saudara. Banyak orang menyembah dewa bulan, banyak tempat pemujaan, mengagung-agungkan materi di atas semuanya. Terah tinggal di Haran. Kemudian Tuhan memanggil keluarga yang baru. Siapa saudara? Abraham. Abraham pergi, dia bawa Sarah, dia bawa siapa? Lot. Kemudian, singkat cerita, mereka sampai di tanah perjanjian. Mereka sama-sama kaya, mereka punya harta. Lihat saudara, di dunia ini ada dua Tuhan. Satu Tuhan Bapa di surga, satu lagi apa saudara? Mamon, harta kekayaan dunia ini. Lot itu anak Tuhan. Alkitab katakan seperti itu. Lot itu anak Tuhan. Tapi dia tipikal orang yang tidak peduli dengan keluarganya. Beda dengan Abraham. Pada waktu mereka sudah sama-sama kaya, saudara, ikut Tuhan, saudara pasti diberkati. Karena itu janji Tuhan. Masa kita ikut Tuhan harus diberkati, Bang? Supaya kamu jadi berkat. Kan berkat Abraham itu turun kepada kita. Kita tuh diberkati bukan untuk menikmati hidup ini lalu hidup dalam hedonisme bagi laki-laki, hedonista bagi perempuan. Bukan saudara, kita tuh diberkati supaya menjadi berkat. Berkat supaya genaplah janji firman Tuhan. Bahwa aku memberkati engkau, kau akan kuberkati supaya kau menjadi berkat. Jadi kalau orang yang diberkati itu bukan supaya punya banyak, tetapi supaya memberi banyak. Supaya saudara menjadi representatifnya Kristus di dalam hidup ini. Jadi kamu punya banyak bukan supaya untuk keluargamu saja, tapi supaya kamu bisa memberi. Pada waktu mereka sudah sama-sama kaya, sudah terbiasa pada masa itu, kambing domba, penjaga kambing domba, gembala itu saling berantem. Lalu apa yang dilakukan sama Abraham? Dia bilang gini, Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau. Sebenarnya Abraham itu mau bilang gini, tahu diri dong Lot. Kamu kan datang sama aku. Kamu diberkati karena ikut Tuhan. Tahu diri dong Lot. Tapi dia berkata dengan rendah hati, lihat saudara. Orang yang datang sama Tuhan itu selalu rendah hati. Dia bilang gini, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah kiranya pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Kalau kamu mau seperti itu, Lot,
kamu boleh pisahkan diri. Lalu Abraham bilang begini, kamu pilih deh, kamu mau pertama pilih kemana? Lalu Lot melayangkan matanya, pandangannya, dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Lembah Yordan itu banyak airnya. Jadi saudara perhatikan, dulu itu sangat hijau. Tetapi setelah peristiwa Sodom dan Gomora, tempat itu menjadi sangat-sangat kering. Jadi kalau saudara yang pergi ke Israel sekarang, tempat itu sangat panas, 105 sampai 110 derajat Fahrenheit. Sangat panas. Dulu itu sangat hijau dan banyak airnya. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Saudara, highlight. Tempat itu sangat baik, sangat luar biasa sebelum Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan. Lalu ia berangkat ke sana ke sebelah timur dan mereka berpisah. Lot berpisah, saudara, dari Abraham. Abraham matanya kepada siapa? Kepada Tuhan, bukan kepada harta. Lot matanya kepada siapa? Kepada harta. Dia pilih tanah yang lebih baik. Padahal Sodom dan Gomora itu, Abraham menetap di tanah Kanaan. Ayat 13, ayat 12. Dia tetap di tanah Kanaan, dia menetap di Sikem. Dia menetap, saudara nanti akan lihat tempat-tempat itu ya. Abraham membakar korban lagi di sana. Setelah peristiwa ini dia bakar korban, dia datang lagi ke Tuhan. Tapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan. Tempat itu sangat baik, tapi kering kerontang saat ini. Dan berkemah di dekat Sodom. Jadi tadinya Lot tidak tinggal di Sodom. Lot tinggal di dekat Sodom. Perhatikan yang di bold. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan yang begini. Nggak apa-apalah kita bersahabat dengan orang-orang dunia ini. Nggak apa-apalah kita dekat. Nggak apa-apalah kita jalan sama mereka. No, saudara. Awalnya kamu kan cuma bilang, nggak apa-apa, cuma teman-teman doang kok bang. Nggak apa-apa bang. Nggak terlalu dekat kok. Nggak terlalu begini. Hey, Lot juga seperti itu. Makanya kata firman Tuhan, janganlah kamu bersahabat dengan dunia ini. Lot tadinya menetap di dekat Sodom. Sodom adalah pusat penyembahan kepada Dewi Bulan. Tempat ini sangat memuji materi, saudara. Itu sebabnya istrinya Lot lebih memilih ke barang-barangnya, berpaling melihat barang-barangnya, harta kekayaannya, daripada mengarahkan matanya kepada Tuhan. Saudaraku, lihat, ini suatu perbedaan yang sangat besar sekali. Jangan hidup seperti Lot hidup. Jangan hidup seperti Esau hidup. Jangan hidup seperti Kain hidup. Hiduplah seperti Set hidup. Hiduplah seperti Abraham hidup. Hiduplah seperti Yakub hidup. Membawa keluarganya kepada Tuhan. Jikalau engkau satu-satunya, mungkin kau sendiri yang di rumahmu yang melayani Tuhan. Kamu mungkin tahu, ya mereka Kristen sih. Tapi apakah mereka sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Karena apa saudara? Penting sekali. Setelah kita hidup, let's say 120 tahun, bagi yang percaya. Yang nggak percaya 70-80 tahun. Oke, semua orang akan menghadapi kematian. Saya ceritakan apa yang terjadi berikutnya, saudara. Saya ceritakan apa yang terjadi berikutnya. Setelah orang mati, saudara, mereka akan pergi. Orang yang hidup akan dibawa ke Firdaus. Orang yang percaya Tuhan, maksud saya, akan dibawa ke Firdaus. Orang yang tidak percaya Tuhan, alias belum lahir baru, akan dibawa ke Seol. Seol atau Tartarus dalam terjemahan lain. Mereka dibawa sana, artinya penjara. Belum dibawa ke neraka, belum dibawa ke surga. Dari mana ayat itu? Pada waktu Tuhan Yesus disalibkan bersama dengan penjahat yang kiri dan yang kanan, gitu ya, masih ingat ya. Ketika salah satu penjahat itu berkata kepada Tuhan Yesus, kalau kau mati, bawa aku bersama-sama dengan engkau. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Hari ini juga, kau akan bersama-sama dengan aku di mana? Di Firdaus. Wow. Saudara dan saya akan di Firdaus. Bagi yang percaya, bagi yang tidak percaya, bagi yang tidak lahir baru, apa yang terjadi? Mari kita lihat cerita Lazarus dan orang kaya.
Lukas 16 ayat 23 dan 24. Orang kaya itu juga mati. Lazarus mati, orang kaya itu mati. Lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Jadi perhatikan, orang mati masih kenal orang lain. Kalau di surga, kalau di neraka, mereka kenal saudara. Jadi kalau ada orang bilang, nanti kita di surga masih saling kenal nggak? Kenal, buktinya apa? Buktinya orang kaya ini masih kenal Abraham, masih kenal Lazarus. Itu kan tetangga saya. Lalu ia berseru kepada Abraham, kasihanilah aku. Merasa sakit nggak saudara? Sakit saudara. Tahukah saudara apa yang akan mereka alami? Selama-lamanya. Dibandingkan selama-lamanya dengan malu saudara, sakit yang saudara alami kalau saudara memberitakan Injil. It's nothing, saudara. It's nothing. Dia berkata begini, Bapak Abraham kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan jarinya ke ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Dalam terjemahan aslinya dikatakan begini, setitik darah saja, setitik air saja, itu sangat menolong orang ini. Saudara bisa bayangkan betapa mengerikannya ini. Oke, saya bukan berusaha menakut-nakutkan saudara, tapi but this is the reality. Itu yang terjadi kepada ayahmu kalau mereka tidak mengenal Tuhan. Itu yang terjadi kepada ibumu, itu yang terjadi kepada anakmu, itu yang terjadi kepada adikmu kalau mereka tidak mengenal Tuhan. Betapa selfishnya kita mengenal Tuhan, tapi tidak pernah menceritakan kabar baik. Karena saudara, kalau mereka sudah masuk ke sana, tidak ada lagi pengampunan yang lain. Tapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapatkan hiburan dan engkau sangat menderita. Selain itu daripada itu dari kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu atau mereka yang datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Jadi dari surga ke neraka nggak bisa nyebrang. Dari neraka ke surga nggak bisa nyebrang. Nggak ada rambut di belah 7. Nggak ada saudara. Apalagi rambut di belah tengah. Nggak ada. Saudara nggak bisa pindah dari neraka ke surga. Dan nggak ada juga yang dari neraka bisa datang ke bumi. Ada roh opungnya datang. Ada roh mamanya datang. Nggak bisa saudara. Karena kalau bisa, orang ini nggak akan bilang, suruh dong Abraham pergi. Enggak saudara, dia sendiri yang pergi. Setelah dia masuk ke Firdaus, siapapun itu orang yang percaya, dia akan tetap tinggal di Firdaus. Selama orang itu ada di Seol, dia akan tetap di Seol. Tartarus atau neraka. Bahasa Arab ini bilang neraka jahanam. Saudara tinggal di situ selama-lamanya. Hey, can you believe that? Itu ayahmu. Oh, ayah saya kan Kristen bang. No. Saya sudah katakan dari awal, Kristen itu bukan menjamin orang masuk ke surga. Yang menjamin saudara masuk ke surga kalau percaya kepada karya Kristus. Agama tidak membawa saudara masuk ke surga. Tapi dia bergereja. Gereja gak membawa orang masuk ke surga. Dia harus percaya, dia harus lahir baru. Itu sebab itu kau harus convince dia, yakinkan dia apakah dia sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dilahirkan kembali. Pada waktu itu malam hari Nikodemus datang malam-malam ke Tuhan Yesus dan berkata, Nikodemus ini adalah kepala rumah ibadah. Dia berkata, bagaimana caranya masuk ke dalam kerajaan surga? Lalu Tuhan Yesus bilang ini, kamu kepala rumah ibadah nggak tahu caranya? Nggak tahu. Padahal menurut hukum Taurat kan dengan perbuatan baik. Tuhan Yesus bilang apa? Harus dilahirkan kembali. Rohmu dan dengan air. Roh dilahirkan baru, air itu firman. Menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengucapkannya. Benar saudara? Banyak orang yang selalu menulis di nisan gitu ya. Aku telah mengakhiri pertandinganku dengan baik dan benar. Dia hidup gak pernah bertanding. Labelnya aja Kristen. Dia gak pernah melakukan apa-apa. Dia gak pernah mengerjakan apa-apa. Dia gak pernah lahir baru. Lalu mati mengakhiri pertandingan. Pertandingan apa yang kau lakukan ketika kau ada di bumi? Buat setiap saudara yang sudah menerima Kristus dan kau masih memiliki keluargamu,
yang belum lahir baru. Kenapa mereka hidup saat ini? Karena Tuhan masih menunjukkan belas kasihan-Nya. Itu yang dilakukan Tuhan ketika zamannya Nuh. Tuhan bilang begini, manusia itu akan hidup 120 tahun sebelum Tuhan hancurkan bumi. Aku akan memberikan waktu 120 tahun, masa tenggang, masa mercy, kasih karunia Tuhan, aku akan berikan 120 tahun. Supaya itu kesempatan kepada dunia ini bertobat. Tapi mereka tidak bertobat juga. Kenapa orang masih hidup? Kenapa opa, papa, mama, adikmu masih hidup? Karena Tuhan menunjukkan belas kasihan-Nya supaya kamu menceritakan Kristus kepada mereka. Saya doakan aja bang supaya mereka bertobat. Gak bisa saudara. Saya berdoakan saja, gak bisa. Mereka itu bertobat, firman Tuhan katakan dalam kitab Roma, bagaimana mereka mau percaya kalau mereka tidak pernah mendengar? Bagaimana mereka mau mendengar kalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana mereka mau pergi memberitakan? Yang mau memberitakan cuman diam aja berdoa, selamatkan anakku, selamatkan papaku, selamatkan adikku, selamatkan istriku. Nggak bisa saudara. Kamu yang harus pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Wow. Saudaraku, ini sangat mengerikan. Kalau kamu ada di surga, and then you see, kamu melihat keluargamu ada di neraka. This is so sad, saudara. Ya udah bang, saya aja di neraka, keluarga saya ada di surga. Itu juga buruk, saudara. Jangan menjadi hero. Di neraka itu selama-lamanya. Selama-lamanya menderita. Tuhan tidak mau, Yehezkiel 33, Tuhan tidak mau orang fasik itu binasa. Tuhan mau justru mereka mengalami pertobatan. Kamu yang pergi menceritakan kabar baik kepada mereka. Lalu dikatakan firman Tuhan. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik. Lalu ayat 26, selain itu di antara kami ada jurang yang terbentang, yang tak terseberang, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kalau sudah di surga atau di neraka, saudara, kita nggak bisa buat apa-apa lagi. Kita sudah tidak bisa lagi. Mau menangisi mereka nggak bisa. Saudara berdoa di kuburan nggak ada gunanya. Tidak ada keselamatan berdoa di kuburan, saudara. Orang tidak bisa diselamatkan lagi. Selama mereka masih hidup, saudara harus pergi menceritakan. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu supaya apa? Supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, Lazarus maksudnya. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat pemberitaan ini. Suruh Lazarus yang pergi supaya dikasih tahu, jangan masuk ke sini, bertobat, lahir baru. Lalu kata Tuhan, tapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak, Bapak Abraham, tapi jika ada seseorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Nggak bisa orang mati menginjili orang mati, saudara. Yang hidup yang harus menginjili orang hidup. Saudara yang harus menceritakannya. Tuhan peduli kepada keluargamu. Apakah kau peduli kepada mereka? Tuhan sudah menyelamatkan engkau. Ini saatnya kau beritakan firman Tuhan kepada mereka. Dan saya percaya, melalui hidupmu, orang dapat merasakan kasih Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan ditolak pemberitaan Injilnya karena hidupnya nggak benar. Di keluarganya nggak benar. Bagaimana perkataan kita mau didengarkan kalau perilaku kita nggak benar? Itu sebabnya penting bagi saudara, hidup benar di keluargamu. Tunjukkan perilaku kasih di keluargamu supaya mereka mau percaya apa yang kau ucapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ayo lakukan tanda-tanda mukjizat. Di dalam engkau ada kuasa. Apabila ada yang sakit, tumpangkan tangan. Lakukan tanda-tanda mukjizat supaya mereka mengecap kebaikan Tuhan melalui hidup dan mereka percaya kepada Kristus. Sehingga saya tutup dengan Yosua 24 ayat 15.
Suatu kali Yosua sudah sampai di tanah Kanaan. Lalu orang Kanaan mulai hidup seperti cara hidup dunia ini. Lalu Yosua mengatakan kata-kata ini. Jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tuliskan di tagline, tuliskan di kolom chat, tuliskan di komen. Aku dan keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Tuliskan saudara, melalui aku, keluargaku dimenangkan. Percaya Tuhan. Terima kasih. Tuhan itu ajaib. Keluargamu akan melihat keajaiban Tuhan melalui hidup. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Jikalau saudara percaya, jikalau saudara mau apa yang saya katakan ini, jikalau masih ada keluargamu, jangan tenang saja melihat mereka tidak mau beribadah. Jangan tenang saja ketika mereka tidak mau menyembah Tuhan. Jangan tenang saja saudara. Kamu ada di tengah-tengah mereka. Kau ada di tengah-tengah mereka. Saya ada di tengah-tengah keluarga saya. Untuk menyampaikan kabar baik. Karena Tuhan sudah berkata, satu orang diselamatkan, seisi keluarga itu pasti diselamatkan. Melalui siapa? Melalui pemberitaan Injil yang kau lakukan. Saudaraku, jikalau ada di antara saudara yang mau bersama-sama saya, kita akan berdoa. Saya akan berdoa untuk setiap saudara yang mau berkomitmen untuk memberitakan Injil bagi keluarga saudara. Menyatakan kasih untuk saudara, untuk keluargamu. Supaya oleh pemberitaan Injil yang kau sampaikan, keluargamu dapat percaya. Jika engkau mau memberitakan Injil, jika engkau mau menjadi pembawa kabar baik bagi keluargamu, bangkit berdiri, angkat tanganmu, dan ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan, aku mau pergi memberitakan Injil bagi keluargaku, bagi orang-orang terdekatku. Aku mau menyatakan kasih kepada mereka. Aku berdoa untuk setiap tangan yang terangkat. Mereka adalah pembawa kabar baik. Mereka adalah pembawa kabar sukacita, damai sejahtera. Setiap kali mereka datang ke rumah, mereka siap untuk menyatakan kemurahan Tuhan kepada keluarganya, orang tuanya, anaknya, adiknya, istrinya. Aku berdoa dan aku percaya roh yang ada di dalam engkau memampukan engkau untuk sanggup menyatakan tanda-tanda yang ajaib. Kuasa Tuhan termanifestasi di keluargamu. Kau menumpangkan tangan dan keluargamu yang sakit menjadi sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, melalui yang kau lakukan, Tuhan dipermuliakan di keluargamu. Terima kasih Tuhan untuk setiap tangan yang terangkat. Terima kasih. Turunkan tangan saudara. Jika ada di antara engkau yang sakit, pegang bagian tubuhmu yang sakit, saya akan berdoa untuk engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan kepada engkau, hai tubuh yang saat ini sedang dipegang, yang sakit, aku perintahkan kepada engkau, jadilah sehat, jadilah pulih, jadilah normal. Semua benjolan, semua rasa sakit, semua yang tidak normal, aku perintahkan jadilah pulih, jadilah normal. Benjolan hilang, semua yang rasa sakit hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sehat, jadilah pulih. Bagi saudara yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat setelah mendengarkan khotbah ini, mau lahir baru, saudara bisa ikuti doa saya. Bangkit berdiri, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya 2000 tahun yang lalu Kau sudah mati di kayu salib untuk menanggung dosaku. Tuhan Yesus, aku percaya Kau sudah bayar semua dosaku supaya aku diselamatkan. Aku mau meninggalkan hidup yang lamaku, berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Saat ini, aku mengundang Engkau masuklah ke dalam hatiku sebagai Tuhan dan Raja. Aku percaya, aku pasti diselamatkan. Aku pasti menerima karya keselamatan Kristus. Terima kasih Tuhan, hari ini aku menjadi anak Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan.
Kau sungguh ajaib, Kau sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kita akan melakukan perjamuan. Siapkan perjamuan saudara. Mari datang kepada Tuhan. Saudaraku, sebelum Tuhan Yesus diserahkan, dia berkumpul dengan murid-muridnya. Dia berkata, waktuku sudah selesai. Kawanan domba ini akan tercerai-berai. Dan anak domba ini akan disembelih. Lalu dia mengambil roti dan memecahkannya, dan dia berkata, roti ini adalah lambang tubuhku yang dipecahkan. Tubuh Tuhan Yesus dipecahkan. Dia mati supaya kita menjadi hidup. Tubuh Tuhan Yesus dipukul dan meninggalkan bilur-bilur, dan oleh bilur-bilur itu kita menjadi sehat, sembuh. Tubuh Tuhan Yesus naik kayu salib telanjang. Dia yang kaya rela dimiskinkan supaya kita yang miskin menjadi kaya. Ketika kita makan roti yang ada di tangan kanan kita, kita sedang menerima karya keselamatan Kristus. Kita sedang menerima keselamatan, kita sedang menerima kesehatan, kita sedang menerima berkat. Mari sama-sama kita makannya. Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur, dan dia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru. Perjanjian yang lama mencari-cari dosa saudara sampai keturunan ketiga dan keempat. Tapi perjanjian yang baru ini tidak lagi mengingat-ingat dosamu. Ketika darah Kristus dicurahkan, dia telah menguduskan engkau satu kali untuk selama-lamanya. Sehingga kita layak untuk menjadi anak-anak Allah. Mari sama-sama kita minum anggur yang ada di tangan kanan kita. Terima kasih untuk kebaikan. Terima kasih untuk pengorbanan. Terima kasih untuk keselamatan. Terima kasih untuk Kau menerima hukuman supaya kami diselamatkan. Kau menerima pukulan supaya kami disembuhkan. Kau menerima kemiskinan supaya kami diberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Kau ajaib Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kebajikan dan kemurahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus itu akan mengikuti engkau sepanjang hidup. Persekutuan dengan Roh Kudus akan meneguhkan engkau bahwa kau tidak pernah ditinggalkan. Mata Tuhan tertuju kepadamu bukan untuk mencari dosa dan pelanggaranmu, tapi untuk melimpahkan engkau dengan kasih dan rahmat-Nya. Diberkatilah engkau di dalam keluargamu, di dalam pernikahanmu. Diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah pekerjaan dan bisnismu. Diberkatilah studi dan pelayananmu. Kita akan naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Yang memberi dan bukan yang meminta-minta. Tidak ada di antara engkau yang terkena penyakit sampar. Tidak ada yang terkena penyakit menular. Tidak ada yang terkena pandemi ini. Tidak ada yang terkena COVID. Kau sehat, kau diberkati, kau kuat. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita mengucapkan statement iman kita. Aku percaya aku telah dikuduskan, telah dibenarkan, telah disucikan. Aku percaya aku dikasihi, diberkati berkelimpahan, sehat. Aku adalah pemenang. Amin, amin, amin. Amin. Ibadah kita sudah selesai Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari share kabar baik ini kepada setiap orang. Share kabar baik ini supaya orang dapat merasakan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Mari jadikan dirimu adalah pembawa kabar baik. Tuhan Yesus memberkati kita, sehat selalu dan diberkati Tuhan. Terima kasih untuk setiap pemain musik, setiap pelayan panggung, worship leader, singers. Terima kasih untuk kesaksian yang sangat meneguhkan kita. Terima kasih untuk setiap petugas multimedia, sound, editing, editor. Terima kasih untuk semua kerja kerasnya. Terima kasih untuk sekolah minggu, semua tim yang sudah terlibat. Gereja Tuhan sangat mengucap syukur dan saya percaya pelipat gandaan yang dari Tuhan terjadi di dalam hidup.
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. 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 Ketika berdosa, kau membuka tanganmu, nyatakan